Alhamdulillah Rabbil Alamin. Sallallahu wasallam wa baraka ala abdihi wa rasulihi nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Itulah tadi Jabal Thawr. Sekali lagi saya ingin mengingatkan bahwasanya tidak disyariatkan untuk mendatangi ini, dan tidak ada keutamaan dalam mendatangi ini. Tidak ada juga keutamaan sholat di Jabal Thawr atau di goa di atasnya. Saya pernah punya pengalaman tersendiri akan hal ini. Waktu itu masih menjadi mahasiswa di Universitas Madinah, kemudian diperbantukan di musim haji sebagai tenaga kerja penerjemah di kota Mekah Al-Mukarramah. Dan saya mendapatkan tugas di sini, di bawah kaki Gunung Thawr ini. Dan ada kejadian beberapa sebagian jamaah, kadang-kadang mereka mengambil setelah naik ke atas sekitar 2,5 jam ya, 2,5 jam. Kemudian ada beberapa orang waktu itu, kalau tidak salah dari Maroko, saya nasihatin agar tidak naik ke atas, karena yang menjadi tujuan kalian adalah berhaji, sedangkan Rasulullah SAW tidak pernah naik ke atas, apalagi sholat di dalamnya setelah berhijrahnya Nabi Muhammad SAW. Maka mereka mengatakan tidak mengapa naik ke atas. Naik ke atas adalah jihad. Nah, ini pemikiran yang keliru. Kalau saya mati juga matinya di sana jihad, sedangkan dia sedang tidak berjihad di sana. Kemudian juga ada beberapa kekeliruan, yaitu mengambil batu-batu yang ada di sana. Dan kita lihat sendiri itu. Jadi ini bukan cerita yang mengada-ngada. Kita lihat sendiri mengambil batu-batu untuk dibawa pulang. Maka pada waktu itu nasihati, sebagian orang pun juga agak marah dengan nasihat tersebut. Tapi ya itulah yang namanya berdakwah, kita harus bersabar penolakan dari dakwah kita. Kalau seandainya tidak mau bersabar penolakan dari dakwah, ya jangan berdakwah. Baik, kita lanjutkan keutamaan kota Mekah Al-Mukarramah. Yang pertama yaitu adanya Baitullah, rumah Allah di dalam kota Al-Mukarramah, sebagaimana yang sudah saya sebutkan tadi dalam surat Ali Imran ayat 96. Inna awwala baitin wudi'a lin-nas alladzi bi Bakkah mubarakan wa hudan lil alamin. Sesungguhnya rumah pertama diletakkan sebagai tempat ibadah bagi manusia berada di kota Bakkah dengan berkah ini. Kemudian juga keutamaan yang luar biasa, yaitu di dalam kota Mekah terdapat Al-Masjidul Haram, yang salat di dalamnya senilai lebih baik, lebih afdal daripada 100.000 salat di selain Masjidil Haram. Dalam hadis riwayat Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, salatun fil Masjidil Haram bi mi'ati alfi salatin fima siwahu. Salat di Masjidil Haram lebih afdal dari 100.000 salat di masjid-masjid lainnya. Ada masalah Al-Quran. Baik, kemudian Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah, termasuk dari keutamaan dari kota Mekah Mukarramah adalah rezeki di dalamnya dilipatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal ini sebagaimana disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Qasas ayat 57. Awalam nabdilahum haraman aminan. Apakah bukankah kami telah menempatkan mereka tempat yang suci yang penuh dengan keamanan. Yujba ilaihi samaratu kulli syai. Didatangkan kepada tempat suci tersebut buah-buahan apapun, wa rizqan min ladunna, dan rezeki dari sisi kami. Walakin aktsarahum la ya'lamun, akan tapi kebanyakan mereka tidak mengetahuinya. Dan di dalam hadis sahih riwayat Muslim, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna Ibrahim harrama Makkah wa da'a li ahliha." Sesungguhnya Nabi Ibrahim alaihissalam telah mensucikan kota Mekah dan
mendoakan untuk penduduknya, yaitu mendapatkan berkah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, wa inni haramtul Madinah kama harrama Ibrahim Makkah. Dan aku mensucikan kota Madinah sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mensucikan kota Makkah. Wa inni da'autu fi sa'iha wa muddiha bimithlai ma Ibrahim. Dan aku mendoakan untuk penduduk kota Madinah agar diberkahi di dalam takaran dan timbangannya sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam mendoakan untuk kota Mekah agar diberkahi di dalam takaran dan timbangannya. Ini bahwasanya makanan, minuman, pakaian, harta orang di kota Mekah dan kota Madinah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Terlihat sedikit tetapi mendatangkan kebanyakan. Kadang-kadang makanan sedikit akan tetapi bisa mengenyangkan dengan sangat luar biasa. Kemudian yang selanjutnya adalah kota Mekah termasuk kota yang dijaga oleh yang terjaga dari Dajjal. Sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Bukhari, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Laisa min baladin illa sayata'uhu Dajjal illa Makkah wal Madinah." Tidak ada muka bumi ini kecuali akan didatangi oleh Dajjal, kecuali kota Mekah dan kota Madinah. Laisa lahu min niqabiha naqbun illa alaihi malaikah safin yahrusuna. Tidak ada lubang-lubang di dua kota ini kecuali ada para malaikat yang bersaf-saf, berjajar, berbaris menjaga dari dua kota ini. Kemudian kota Mekah adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda saat beliau di daerah Al-Harurah, dan ini adalah pandangan Nabi Muhammad SAW terakhir sebelum akhirnya beliau pergi berhijrah ke kota Madinah. Jadi setelah beliau keluar dari Kufur tadi, ya, beliau bersabda, wallahi innaka la khairu ardillah wa ahabbu ardillah ila Allah. Demi Allah, engkau adalah sebaik-baik tanah Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya kota Mekah. Dan engkau adalah kota yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaula anni ukhrijtu minki ma kharajtu. Kalau seandainya aku tidak dikeluarkan dari engkau wahai kota Mekah, aku tidak akan keluar. Ini menunjukkan keutamaan kota Mekah. Kemudian menunjukkan keutamaan yang lain adalah yaitu orang yang berniat untuk melakukan ilhad, kezaliman, penyimpangan di dalam baru berniat di kota Mekah, maka sudah diancam dengan siksa. Dan ini berbeda dengan daerah lain, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Hajj ayat 25, "Wa man yurid fihi bi ilhadin bi dzulmin nudhiqhu min 'adzabin alim." Siapa yang menginginkan, baru menginginkan ya, belum melakukannya, di dalam kota Mekah untuk melakukan ilhad, yaitu dengan melakukan kezaliman di dalamnya, maka kami akan langsung siksa dia dengan siksa yang pedih. Ini keutamaan dari kota Mekah, beda dengan yang lain-lainnya. Kalau yang lain-lainnya kalau masih berniat belum melakukan tidak ditulis dosa. Akan tetapi di kota Mekah, jika ingin berniat melakukan dosa, maka dia termasuk daripada yang diancam siksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tadi pas waktu di salat subuh saya kepikiran bahwa setiap orang yang datang ke Masjidil Haram yang umurnya mungkin hanya sekian hari saja di Masjidil Haram, habis itu dia pulang lagi ke Indonesia, maka sungguh sangat tidak layak dan tidak pantas dia bertengkar di Masjidil Haram. Apalagi kadang-kadang hanya sekedar bertengkar akibat saf salat ataupun akibat berebut sesuatu, padahal dia adalah dari negeri lain, misalkan bukan dari Indonesia,
lagi sulit minta maafnya, lebih baik kita bersabar mengalah. Di samping kanan kita ada Universitas Islam Ummul Qura. Ini salah satu universitas yang juga terkenal dan beberapa mahasiswa Indonesia yang ada di dalamnya. Dan sedikit pengetahuan tentang Universitas Ummul Qura. Kuliah di sini, jika dia adalah mahasiswa, maka dia diperbolehkan untuk membawa mahramnya dan suaminya juga berhak untuk akhirnya kuliah di sini. Ya. Nah, ini salah satu rujukan bagi para penuntut ilmu agar bisa kuliah di kota Mekah Al-Mukarramah. Baik, Bapak Ibu saudara-saudari yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, setelah kita mengetahui keutamaan kota Mekah, maka kita ingin mengetahui bahwasanya kota Mekah adalah kota suci yang disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi sampai hari kiamat. Dan dia adalah kota yang paling aman. Tidak boleh darah diteteskan di dalamnya, tidak boleh binatang buruan diburu di dalamnya, dan tidak boleh pohon-pohon yang tumbuh dengan sendirinya ditebang di dalamnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Bukhari, "Inna hadza baladun harramahu Allah yauma khalaqas samawati wal ardh." Ini adalah kota yang telah disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala semenjak Allah menciptakan langit dan bumi, dan dia adalah haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah. Maka kota ini suci dengan pensucian Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Wa innahu lam yahilla al-qitalu fihi li ahadin qabli, dan sesungguhnya tidak dihalalkan untuk berperang di dalam kota suci ini untuk seorang pun sebelumku. Lam yahilla li illa sa'atan min nahar, dan tidak dihalalkan untuk kecuali hanya pada suatu siang saja, yaitu ketika penaklukan kota Mekah. Fahuwa haramun bihurmatillah ila yaumil qiyamah, maka dia adalah suci sampai hari kiamat, disucikan oleh Allah. Tidak boleh pohonnya ditebang, tidak boleh binatang buruannya diburu, dan tidak boleh barang-barang temuannya diambil. Di samping kanan kita ada tulisan Bidayatu Arafat. Arafat starts here. Nah, siapa saja yang pergi ke masjid, pergi berhaji, maka dia diwajibkan dan dirukunkan untuk berwukuf di Arafah tanggal 9 Dzulhijjah. Inilah dalam sisi daerah Arafah. Dan Arafah ini kita putus dulu tentang kota Mekah. Dan Arafah adalah sebuah daerah yang dia dikelilingi oleh gunung-gunung, dan gunung-gunungnya itu seperti busur panah, ya, melengkung gitu, seperti busur panah. Dan dia terletak di selatan timur kota Mekah Al-Mukarramah, dan jauh dari kota Mekah sekitar 18 km dari Masjidil Haram. Dan Arafah adalah tanah halal, bukan tanah suci lagi, bukan tanah haram lagi, tanah halal, ya. Dan tidak ada yang memisahkan antara Arafah dengan tanah suci kecuali lembah yang disebut dengan lembah Uranah. Dan Arafah luasnya sekitar 17,95 km persegi. 17,95 km persegi. Itu ada, diperlihatkan ke sana, ada batasan-batasan yang kita lihat, batasan kuning di daerah Arafah. Berarti di dalamnya itu adalah daerah Arafah. Dan orang-orang yang menunaikan ibadah haji berwukuf di Arafah di setiap tahunnya pada tanggal 9 Dzulhijjah. Mereka mengerjakan salat zuhur dan asar secara qasar dan jamak. Kemudian mereka berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berhaji
sebagaimana kita sudah dimudahkan untuk berumrah, maka kita harus yakin Allah pasti memudahkan kita untuk berhaji. Kemudian setelah itu kita pergi, kemudian para jemaah haji itu pergi ke Muzdalifah, ya. Wukuf di Arafah, yaitu berdiam di Arafah, itu adalah rukun, salah satu rukun utama di dalam mengerjakan ibadah haji. Rasulullah SAW bersabda, al-hajju Arafah, inti amal ibadah haji adalah berwukuf di Arafah. Maka siapa yang tidak berwukuf di Arafah, maka berarti tidak sah hajinya. Dan hari Arafah mempunyai keutamaan yang sangat agung. Rasulullah SAW bersabda, Muslim, min yawmin aktsara an yu'tiqa Allah bihi 'abdan minan nar min yaumi Arafah. Wa innahu la yadnu thumma yubahi bihi al-malaika wa yaqulu ma arada haula. Yang artinya tidak ada hari yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala memerdekakan hamba dari hari Arafah, dari api neraka dibandingkan hari Arafah. Dan sesungguhnya Allah mendekat pada hari Arafah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala membanggakan orang-orang yang berwukuf di Arafah di hadapan para malaikatnya. Kemudian Allah mengatakan, wahai para malaikatku, apa yang mereka inginkan semua aku kabulkan. Dan luar biasanya di hari Arafah ini ada beberapa riwayat dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu bahwasanya siapa saja yang mempunyai hutang di dunia atau tanggungan di dunia, maka kemudian dia tidak bisa bayar, dia bisa bayar dengan wukuf di Arafah. Ya, padahal hutang itu tidak bisa, dosa yang tidak diampuni harus dibayar baik di dunia ataupun di akhirat. Tetapi wukuf di Arafah termasuk daripada yang bisa menghapuskan dosa hutang atau tanggungan kita kepada orang lain. Di dalam Arafah ini ada namanya Jabal Rahmah. Udah lewat? Baik. Ini masih dalam Arafah ini. Kalau seandainya musim haji sangat penuh dari jamaah haji. Dan insyaallah tahun ini sebagaimana yang sudah diumumkan di media sosial bahwa Kerajaan Arab Saudi akan menerima sekitar 1 juta jamaah haji. Dan saya nasihatkan untuk yang mempunyai kesehatan, mempunyai biaya berhaji, baik itu melalui haji furoda karena ini kan masa transisi antara masa pandemi COVID-19 dengan masa keluar dari pandemi. Tentunya transisi akan lebih sedikit dibandingkan yang lain. Ya, dan untuk haji-haji furoda sekarang sangat dimudahkan. Bagi yang luaskan rezekinya ada sekitar 150-200an juta, maka dia bisa berhaji. Apalagi yang masih muda, ya, apalagi yang mempunyai kesehatan, maka silakan dia berhaji. Karena ini adalah masa yang mana pasti sedikit, tidak sebanyak ketika zaman biasa ataupun waktu-waktu biasa. Nah, biasanya, dan ada pelajaran di sini, ada sebagian kelompok pengajian gitu ya, biasanya membawa jamaahnya malam-malam ke sini, kemudian merenung di sini. Nah, ini tentunya tidak disyariatkan. Kita sekarang saja pergi ke sini, ini tidak disyariatkan. Kita hanya sekedar mengenal, oh ini Arafah, kalau berhaji mudah-mudahan kita bisa berhaji, ya. Adapun disyariatkan kita bisa mengambil pahala di dalamnya, maka tidak. Kita hanya sekedar ingin mengetahui ini adalah Arafah. Dan saya juga pribadi tidak mengetahui siapa yang sanna sunnatan pertama kali di sini. Turunnya Nanzil Ahmad. Taib. Kita akan turun dan saya akan menjelaskan tentang Jabal Rahmah. Atau saya jelaskan dulu, Jabal Rahmah di dalamnya itu nanti ada gunung kecil yang terletak di timur dari Arafat. Dan tingginya sekitar 65 meter. Dan jauh dari Masjid Namirah sekitar 1,5 meter. Dan di bawah dari Jabal Rahmah itu adalah tempat wukufnya Rasulullah SAW. Tentunya sekarang tidak diketahui di mana tempatnya, tetapi Rasulullah SAW tidak berwukuf di atasnya, tetapi di salah satu batu besar di atasnya beliau berwukuf di atas onta beliau, menghadap kiblat, berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala sampai terbenam matahari.
Nanti saya akan jelaskan sisanya tentang Masjid Namirah yang ada juga di dalam Jabal Rahmah, di dalam Arafah ini. Kita turun, kemudian kita melihat apa yang ada di Jabal Rahmah. Saya akan jelaskan nanti. Ini aja. Ini. Sini. Ah? Musakkar di sini. Ah, musakkar. Ah ya, baik. Tunggu jamaah. Kanan sini. Iya, ini Jabal Rahmah. Yang hukum itu berarti camping. Ada yang camping, yang kalau seandainya mereka tidak resmi berarti camping bikin tenda sendiri. Ada yang di hotel. Ada yang di tenda yang disediakan. Enggak ada hotel, tenda disediakan. Biasanya kita bisa masuk ke dalam, tapi karena ada perbaikan, kita melihat dari situ. Ini Gunung Rahmah. Tendanya walaupun nggak musim haji ada. Ada. Nanti kita lihat. Sudah? Ada lagi yang lain? Siapa lagi? Sudah semua? Oh ya. Sudah semua? Ya, mari. Selalu ke atas. Silahkan masuk ibu-ibu sini. Bapak-bapak sini. Ya, biar nggak panas. Sambil ngelihat situ. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Inilah yang disebut dengan Jabal Rahmah tadi.
Itu yang ada tiang di atasnya itu puncaknya. Yang ada tiang di atasnya puncaknya. Jamaah haji berkumpul di sini berwukuf dari mulai 9 siang Dzulhijjah. Ya. Dari 9 siang Dzulhijjah mereka berwukuf di sini sampai terbenam matahari. Dan sholat maghribnya di Muzdalifah nanti. Jadi kalau musim haji ini penuh. Dan kenapa sih di Arab Saudi selalu banyak perbaikan-perbaikan? Karena mereka biasanya setelah musim haji itu mereka melakukan koreksi, evaluasi atas apa yang terjadi musim haji. Akhirnya beginilah selalu. Ini semuanya untuk kepentingan kaum muslimin. Ya. Dan sekali lagi seperti yang saya ucapkan bahwa tidak disyariatkan ke sini sebagai ibadah kecuali pas tanggal 9 Dzulhijjah. Ya, tidak disyariatkan ke sini sebagai ibadah kecuali pas tanggal 9 Dzulhijjah, hari Arafah, sampai terbenam matahari. Jadi ini kalau boleh dikata dipakainya cuma setahun sekali. Setahun sekali ya. Seperti itu. Nah, kemudian dan Rasulullah SAW tidak berwukuf di atas itu. Tapi salah satu batu besar, entah di mana tempatnya, salah satu batu besar beliau berwukuf di atas onta beliau, berdoa sampai terbenam matahari. Dari mulai sholat zuhur beliau di Masjid Namirah, nanti saya akan jelaskan di mana Masjid Namirah itu. Sholat zuhur, asar, jamak qashar, takdim. Kemudian beliau pergi naik onta ke sini, kemudian beliau sholat berwukuf di atas ontanya. Nah, pelajaran menarik dari hal ini adalah bahwa seorang dari Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin surga, diampuni dosa yang telah akan datang, kekasih Allah Subhanahu Wa Taala, beliau berdoa kepada Allah. Ya, apalagi kita semestinya kan gitu, yang tidak ada jaminan sama sekali masuk surga, tidak ada jaminan dicintai oleh Allah, tidak ada jaminan diampuni dosa, maka semestinya kita lebih banyak lagi berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di waktu-waktu yang mustajab. Ingat, di waktu-waktu yang mustajab. Misalkan antara azan iqamah, di dalam sujud. Nah, saya ini ingin mengingatkan kepada sebagian kaum muslimin bahwasanya berdoa di dalam sujud, di dalam sholat lebih utama dibandingkan di luar sholat. Dan ini lakukan di Masjidil Haram. Ya, membaca Al-Quran di dalam sholat lebih utama dibandingkan membaca Al-Quran di luar sholat. Karena ada sebagian orang, saya lihat sholatnya lambat gitu, tetapi setelah sholat dia berdoa lama. Boleh saja itu, tapi berdoa di dalam sholat, di dalam sujud lebih utama dibandingkan berdoa di luar sholat. Ya, karena Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, qiraatul Quran dakhilas salah a'zamu minha kharijas salah. Membaca Al-Quran di dalam salat lebih utama dibandingkan di luar salat. Sama berdoa di saat sujud, saat duduk di antara dua sujud, saat tasyahud sebelum salam, maka itu lebih utama dibandingkan kita berdoa di luar salat. Nah, ini pelajaran. Sudah? Silahkan kita kembali lagi ke bis.